situasi tadi digabung. Saya sudah tanyakan kalau tidak nyaman, ya sudah ya pas nanti tersendiri, jadi nggak usah digabung. Ada itu di bawah ada nyaman, ada di atas, ada di bawah. Jika yang kelas A bisa geser di dari saja. Jadi biar ada semua nyaman semua. Kemudian yang kedua, jadi seharusnya hari kemarin saya sudah menyampaikan pihak yang pertama, tapi karena ada kegiatan yang lain, jadi terpaksa saya tidak bisa mengisi. Tentunya kalau kita melihat dari topik yang diberikan ke saya, tentunya mestinya yang pertama dulu Anda kenal, lalu kemudian mempelajari fungsinya dan mekanismenya. Tapi karena masih belum ya satu hal, jadi nanti saya bahas sedikit untuk ya sel-sel imun sebentar, kemudian kita masuk bagaimana kemudian sel-sel imun kita, sel-sel imun kita bisa mengenali berbagai macam bahan asing atau invasi yang masuk ke dalam tubuh kita. Baik. Jadi ini sesuai yang diberikan ke saya. Jadi hari ini berarti ada 3 topik yang harus saya sampaikan ke Anda sekalian. Jadi mungkin Anda sudah lihat jumlah slide-nya di atas 100. Jadi agak susah kemudian dalam waktu 100 menit 100 slide selesai, itu kelihatannya susah karena ya, yang diminta yang nomor 2 dan nomor 3 itu menjelaskan mekanisme itu tidak mungkin 1 slide selesai 1 menit juga. Jadi nanti tentu ini akan sambil bagian-bagian yang penting kaitannya dengan mekanisme dan yang lain mungkin nanti bisa Anda baca ini. Baik, ini textbook yang bisa Anda ini. Jadi textbook ini textbooknya dalam bentuk e-book sehingga Anda bisa download ini. Jadi ini tidak mesti ini, masih ada yang lain. Jadi Anda bisa menggunakan ya untuk textbook. Nah, sekarang sebelum saya lanjut ke topik yang ketiga ini, Anda sudah dapat slide-nya. Sekarang saya tanyakan dari 4 gambar ini, apa yang Anda dapatkan dari 4 gambar ini? Saya tanya dengan Budi hari ini. Silakan, siapa yang mau memberikan komentar? Saya memberikan gambar ini dulu ilustrasi masuk ke dalam dunia. Jadi dari 4 gambar ini, apa yang dapat Anda ambil hikmahnya dari keempat kejadian dari individu? Jadi saya hanya mengambil gambar dari gambar online. Jadi ini ada 4 kejadian. Kira-kira kaitannya dengan dunia dari apa yang bisa Anda ambil hikmahnya dari kejadian ini? Siapa yang akan memberikan komentar? Silakan, siapa yang memberikan komentar? Siapa yang memberikan pendapat? Ini nanti masuk ke topik yang kita bicarakan di depan tadi. Ada 3 topik yang akan kita bicarakan. Sekarang kita belajar dari kasus ini. Sama saja pada waktu ada melakukan tutorial, di sini kan juga ada diagramnya menggunakan kasus ini. Silakan, siapa yang mau berkomentar atau memberikan pendapat? Bebas, silakan. Which was the experience was?
Left, right, side. Ada yang lain? Ada yang lain yang memberikan pendapat opini dari 4 gambar ini? 4 kejadian yang ini sering kita dapatkan sehari-hari dan bahkan mungkin Anda, saya, semuanya pernah mengalami salah satu dari ini. Kira-kira apa menurut pendapat Anda? Jika Anda memang tidak akan kasih judul, kemudian Anda kira-kira apa opini Anda, apa pendapat Anda kaitannya dengan kuliah hari ini? Ada yang mau ini? Boleh salah satu saja, bisa semuanya dari 4 gambar ini. Menurut Anda kaitannya dengan pengenalan antigen yang mau kita bicarakan hari ini, apa pendapat Anda? Boleh dari aspek apa? Ada yang lain? Ya. Iya. Nah, iya. Dan nanti sudah berpikir keras mau memberikan jawaban. Silakan. Apa menurut Anda dari 4 gambar boleh ini salah satu, boleh mau pertanyaan jawab. Silakan. Silakan. Boleh pilih salah satu. Pilih semuanya juga boleh. Terserah Anda. Tadi yang di belakang tadi sudah mengatakan ini ada infeksi mikroorganisme. Menurut Anda? Ya. Reaksi imun tubuh? Gimana? Reaksi imun tubuh? Jadi tubuh merespon adanya infeksi.
berikan Anda yang mengatakan nomor 1 ini ada infeksi, kemudian yang belakang nomor 4 ada infeksi. Ada pendapat lain sebelah sini? Tadi juga ada yang dari sebelah sini ada yang pendapat. Silakan berikan ini. Mulai Anda mengambilkan pendapat. Ini dan pegang aja teman nanti yang mau menyampaikan. Yuk, ini. Ini tentunya di situ gambar itu tempelkan di situ ada maksudnya dan juga ada ini. Ya, mendapat silakan. Bisa diambil dari gambar ini. Menurut saya, Ya, nomor 1 itu nomor 1, iya. Ya, mana kalau ada yang nomor 1? itu belum infeksi, itu bisa terjadi infeksi karena luka itu. Kalau yang nomor 4 kan kelihatannya memang sudah terjadi infeksi. Ya, betul. Jadi yang nomor 1 belum ada infeksi, tapi potensial terjadi infeksi. Ya, betul. Yang ini masih, ini tadi sudah, ini sudah. Ini dan ini nomor 2 dan 3. Kalau nomor 2 itu kelihatannya kayak luka bakar. Luka bakar, ya, oke. Kita makan luka bakar. Kalau yang nomor 1 kira-kira jatuh. Terus yang nomor 3, nomor 3 kayak omar gitu. ya, Omar Umar. sama Yang namanya Umar, oke, ya. Jadi ini jatuh, ini luka bakar, ini memar, dan tadi ini infeksi. Oke, ya. Ada yang mau menambahkan yang lain? Ya, jadi Anda lihat, ya tadi tentunya kalau Anda melihat seperti itu, Anda lihat bisa Anda berikan. Tadi yang pertama adalah penyebabnya atau kausalnya, ya kan? Penyebabnya yang nomor 1 adalah karena jatuh. Berarti ada kecelakaan jatuh. Berarti ini jenis, ya, jenis ini terjadi juga. Berarti kemungkinan penyebabnya adalah kalau dia jatuh, berarti kemungkinan penyebabnya adalah karena penyebabnya karena kalau jatuh berarti penyebabnya apa? Sudah bisa timbul luka ini, gesekan. Nah kalau gesekan itu istilah ini yang begini apa? Kalau di ilmiahnya lebih ilmiahnya kalau gesekan berarti apa? Ini kemungkinan terjadinya luka karena iya trauma itu ya luka sama aja, trauma sama dengan luka. Jadi kalau di situ terjadi gesekan berarti lebih tepat istilahnya karena kalau yang ini kan luka bakar, berarti kemungkinan penyebabnya adalah panas. Berarti istilah yang tepat dengan istilah ilmiah panas, istilah yang pakai istilah di dokter
fisika, istilahnya apa kalau itu terjadi gesekan? Ada dua benda, kemudian terjadi gesekan, istilahnya apa? Oke, mekanis. Ya, yang jadi jejaknya itu karena mekanis, karena gesekan dua benda keras. Satu karena organ tubuhnya kulit, yang satu kulit karena aspal, mungkin karena apa dan seterusnya. Jadinya ada gesekan. Dan kalau yang ketiga, kemungkinan kausanya yang ketiga, kemungkinan yang satu mekanis, yang kedua thermal, yang ketiga dan keempat, tiga dan empat. Ini India tadi, ini ada kalau tadi kemerahan loh, memar, ini bukan memar ya, tapi kemerahan. Memar dengan kemerahan itu beda. Kalau kemerahan itu kalau istilah di dalam ini apa namanya tanda-tanda informasi kan, rubor dengan memar itu beda. Ya, karena memar itu ada jejasnya, kalau memar itu jejas itu ada bekas ininya. Ini Anda lihat, ini apa ya ini? Ini kira-kira sama nggak dengan yang ini? Ini yang bagian atas, bagian ini bisa masuk dengan yang ini dengan yang ini sama nggak? Sama nggak? Ini yang ini saja. Ini dengan yang bagian ini sama nggak? Ini. Jadi memang di sini ada kemerahan. Ini bagian ini dengan bagian ini sama enggak? Sama enggak? Sama enggak? Apa? Persamaannya apa? Ya, persamaannya apa? Kalau sama apa persamaannya? Ya, ini ada warna putih atau kekuningan. Apa penyebabnya komponen warnanya itu ini? Nanah. Jadi nanah dari mana soalnya? Kalau Anda mengatakan ini nanahnya berasal dari mana? Iya, nanah itu ya pus. Anda menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Latin, pus, nanah, ya sama saja. Tapi dari mana pus itu berasal? Jaringan nekrotik? Apakah jaringan nekrotik warnanya putih? Yang di dalam tubuh kita yang sebutannya warna putih apa? Nah, apa itu darah putih? Leukosit. Nah ini, jadi ini adalah leukosit ya mati. Berarti ada apa kalau di leukosit mati? Ya, jadi itu ada leukositnya mati. Kenapa kalau leukositnya mati? Nah, tadi sudah disebutkan ada tadi karena ada invasi mikroorganisme. Jadi dia berperan melawan mikroorganisme sehingga sel darah putihnya kalah melawan mikroorganisme apapun nanti saya nggak menyebutkan itu. Dia kemudian ini mati. Kemudian mengumpul di jaringan di mana invasi atau masuknya terjadi. Nah, kemudian yang kedua sekarang ini dengan ini bedanya apa? Ini apa ini? Bawahnya warna kuning ini apa? Ini apa? Ini mungkin Anda juga mengalami, tapi tidak pernah menyadari. Mungkin pernah, mungkin di kaki, mungkin di tangan, mungkin di punggung, mungkin di perut. Pernah ada yang mengalami. Apa? Ini. Pakai bahasa daerah, nggak usah pakai bahasa Latin dulu. Menurut bahasa Anda, hari-hari itu kenapa apa ini bawah ini? Ya, Borok. Ada lagi yang pakai istilah yang lain. Apa? Ya? Musulan.
Ada yang lain lagi istilahnya? Ya? Apa istilah yang lain lagi apa? Ada yang mengatakan bisulan, ada yang mengatakan borok, ada lagi. Apa? Apa? Apa tadi? Koreng. Daerah satu dengan daerah bisa ada mengatakan borok, ada mengatakan koreng. Ya. Jadi kalau ini di bahasa Latin atau di bahasa kedokteran itu namanya lupus. Nanti ini itu namanya lupus karena kan ini ya ini kan ada luka kemudian ada cepukan di situ. Dan di cepukan ini ada isinya tadi jaringan yang mati tadi. Nah, kenapa kok bisa berbeda antara yang ini dengan ini? Ini dan ini beda. Nah, berarti ini ada kakak durasinya, kakak kejadiannya. Yang sebelah kiri bawah itu kan kejadiannya akut. Yang sini sudah berulang atau kronis. Ini kalau kita lihat dari kejadian ini, ya jadi ini karena mekanik, thermal, ini karena infeksi. Nah, sekarang apakah keempat-empatnya ini jadi agen penyebabnya bisa disebut dengan antigen? Karena di judul tadi kan ada pengenalan antigen sekali ini. Apakah empat kejadian ini? Ya, ini kejadian mekanis, kejadian thermal, kemudian biologis karena ada infeksi mikroorganisme. Apakah ini bisa disebut semuanya ini ada penyebabnya adalah antigen? Bisa nggak disebut begitu? Berarti semuanya ini karena pernah ada antigen. Bisa nggak? Bisa nggak saya sebut bahwa keempat kejadian ini ada antigen berperan di dalamnya itu untuk empat kejadian ini? Bisa nggak? Bisa nggak disebut ini penyebabnya karena ada antigen di keempat kasus yang saya sampaikan sekarang? Bisa nggak disebut antigen? Bisa nggak disebut antigen? Nah, kita lihat dulu definisi antigen di sini. Ya, kita bisa menyebut antigen, ada definisinya. Ini tadi saya ambil dari dua buku itu. Ya, oh ya, atas bukan dari imunobiologi, ini beda lagi. Ya. Di situ sudah ada lihat apa yang disebut dengan antigen. Ini ada molekul, kita lihat nomor 2. Ada sebuah molekul yang berinteraksi dengan antigen. Ya, antigen ini yang molekul ini disebut antigen berinteraksi dengan antibodi. Berarti anti terhadap ini. Nah, antibodinya di mana? Antibodinya bisa dari sel B atau mungkin dari PCR-nya, dari sel reseptor ini adalah sel P. Berarti ada limfosit T atau limfosit B. Kalau kita lihat ini, dan kalau lihat ke atas juga sama. Jadi ini ada sebuah molekul yang mampu dikenali oleh antibodi atau sel T. Berarti di sini ada sebuah molekul yang dikenali oleh limfosit T atau limfosit B. Nah, ini definisinya. Nah, berarti kalau kita kembali ke depan tadi, ini bisa nggak kejadian ini disebut dengan antigen? Karena dia menyebabkan kerusakan ini. Apakah agen-agen penyebab dari keempatnya ini bisa disebut dengan antigen? Bisa nggak? Bisa nggak disebut dengan antigen? Ada yang berpendapat. Bisa nggak ini keempatnya ini berarti ada antigen penyebabnya? Bisa nggak? Kalau menurut definisi tadi, bisa nggak? Kalau ini ada molekulnya nggak? Yang gambar kiri atas, ada molekul yang berinteraksi dengan sel ini nggak? Yang gambar ini,
Berperan nggak sel T dalam kasus ini? Tidak. Berarti tidak disebut dengan antigen. Terus yang ini ada nggak? Ini yang berinteraksi dengan sel T atau sel B? Ada nggak? Tidak ada. Yang ini dan ini ada. Jadi ini ada antigennya. Nah, antigennya dari mana? Antigennya dari mana? Tadi dari mikroorganisme. Nah, mikroorganisme kan di situ ada senyawa penyusunnya banyak. Mungkin di membran selnya, mungkin di intinya dan seterusnya. Ya. Jadi setiap kejadian di situ ada luka, ada trauma, belum tentu kemudian di situ disebut sebagai antigen. Ya. Kalau kita mengacu per definisi di sini, antigen ini sudah spesifik bahwa senyawa yang berinteraksi atau dikenali oleh sel T atau sel B sudah. Kalau di situ tidak ada peran dari ini, berarti namanya bukan antigen. Walaupun di situ ada luka semuanya tadi. Ya, ini untuk ya, jadi ini untuk mengawali. Kenapa kemudian kita perlu tadi judulnya tadi kan ada ya rekognisi, pengenalan antigen oleh sel imun. Nah, berarti kita tahu sepakat bahwa antigen itu bisa dikenali oleh sel imun itu hanya oleh sel T dan sel B. Kalau disebut antigen. Kalau di situ tidak melibatkan sel T dan sel B, sebutannya bukan antigen. Jadi kita kembali ke definisi. Nah, tentu kita lihat ini dulu, besok saya jelaskan. Saya tidak menjelaskan saat ini. Berarti di dalam tubuh kita ini komponen sel imun ini semuanya ada di dalam tubuh kita. Nah, nanti kemudian tentu ini ada dua kategori di dalam tubuh kita. Sistem imunnya kan ada kategori, yaitu ada sistem imun innate dan sistem imun adaptif. Jadi ada sistem imun bawaan dan ada sistem imun yang diperoleh. Nah, inilah nanti yang menentukan bagaimana proses pengenalan antigen tadi. Ada yang innate bagaimana, yang alamiah yang bagaimana, kemudian yang diperoleh, yang adaptif, beradaptasi yang bagaimana cara pengenalannya. Ini beda, mekanismenya beda. Ya. Jadi kalau kita lihat, jadi kalau nanti di gambar ini yang berperan untuk mengenali antigen atau menginvasi yang masuk ke sistem imun innate yang mana? Dari sel ini. Dari sel yang di gambar ini, mana nanti yang akan mengenali penginvasi yang masuk ke kategori ke sistem imun alamiah. Yang di situ semua orang sudah dilengkapi, nggak usah dilatih, nggak usah dipapar atau nggak ada pajanan, mereka sudah punya, sudah siap setiap saat. Jadi tidak perlu dilatih dulu dan seterusnya. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk, dia langsung berinteraksi. Itu ya alamiah. Yang mana yang kira-kira nanti akan mengenali bahan penginvasi yang masuk ke dalam sistem imun alamiah. Yang mana? Ada yang mau menyampaikan? Yang mana? Yang di situ begitu ada bahan masuk, dia langsung kenali. Tidak usah membedakan ini virus, ini bakteri, ini mekanis, ini termal, termis dan seterusnya. Begitu ada sesuatu jejak, sesuatu bahan masuk ke dalam tubuh, dia langsung. Yang mana? Yang mana? Yuk. Yang berapa? Deretan ini. Yang sel yang mana? Yang berperan mengenali bahan asing yang masuk ke dalam tubuh kita dari gambar ini. Yang mana?
tadi PMN ya, polimorfonuklear. Terus? Ya, terus nanti yang diperiksa sama massa juga. Ya. Terus kalau yang massa sama malosik itu, terus kalau yang imunitas adaptif itu nanti yang dari Enggak, yang ini dulu, yang ini dulu. Jadi ini satu bagian ya, ini sebutannya PMN. Jadi polimorfonuklear. Apa disebut polimorfo? Poli berarti artinya hanya morfo bentuk. Jadi intinya bermacam-macam. Ini bentuknya begini, ini bentuknya begini. Berarti ini kemudian sebutannya neutrofil, eosinofil, basofil. Karena bentuk nukleusnya beda-beda. Tapi masuk grupnya adalah PMN. Satu. Terus yang lain lagi yang masuk ke alamiah. Jangan ada dulu. Ini alamnya itu. Makrofag. Oke. Terus ada lagi. Sermas. Ada lagi. Ya, itu dulu. Masih ada yang lain? Jadi ada makrofag, ada mast cell, ada PMN. Masih ada yang lain yang dapat mengenali bahan asing masuk ke dalam tubuh kita. Ada yang belum disampaikan juga masih tertinggal. Ada. Ini, grup ini. Ada. Ada nggak? Atau sama? Grup belakangnya. Ada. Yang masih ketinggalan. Sel NK. Terus ada lagi. Sel NK, extracellular, sudah masukkan NK. Ada lagi. Masih ada lagi. PMN, makrofag, kemudian sel mas, NK sel. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi? Ya. Apa? Ya. Ya. Apa? T-cell. Ini T-cell itu bukan ini, tapi adaptif. Ada lagi? Dicoba sudah jelas, tapi mungkin Anda tidak tahu singkatannya. Mungkin. Ini apa ya? Masuk nggak? Masuk nggak? Jadi T-cell masuk nggak? Masuk ke ini atau enggak? Ikut nggak? Ikut. Jadi di sini ada DC dan makrofag di situ. Jadi ini sudah jelas. Ini. Ya, jadi di jaringan, yang sehat, di jaringan yang sehat. Itu makrofag itu ada di semua bagian tubuh. Makrofag ini ada di semua jaringan sel yang sehat. Nanti sebutannya bisa berbeda. Sebutannya bukan makrofag. Nanti ada sebutan praktiknya kapan? Praktik histologis. Ada histologi nggak? Nggak ada. Dulu yang mengenal sel-sel ini sudah. Histo 1.1. Ya, nah sekarang tak punya dulu. Jadi makrofag ini nanti sebutannya bisa beda. Jadi makrofag di ginjal, makrofag di hepan, makrofag di otak, makrofag di paru, itu sebutannya bisa berbeda. Pernah ada mendengarkan sel tumor? Pernah? Di mana? Hati. Fungsinya apa sel tumor? Bagus sih. Nah, berarti sel tumor itu adalah makrofag. Di tempat lain nanti juga ada, ya. Di sel paru juga punya, banyak. Jadi kita kembali ke sini. Jadi di jaringan tadi, semua jaringan ini makrofag itu akan hadir di sana. Nah, kemudian yang disebutkan rekan Anda tadi, PMN. Jadi ada basofil, neutrofil, dan eosinofil. Itu lokasinya di sirkulasi darah. Jadi ini tidak keluar dari. Jadi kalau gambar yang di depan tadi ini ada jejas begini, ada begini,
Berarti siapa yang mengenali pertama kali? Kalau ada kejadian ini, siapa yang mengenali pertama kali? Tadi sudah saya jelaskan. Sekarang saya kembalikan ke sini. Kalau ada kejadian seperti ini, siapa yang mengenali bahwa ini ada kejadian ini? Siapa? Bahwa itu, oh ini ada tulang di sana. Siapa yang mengenali? Nah, saya kembali ke sini lagi. Ada belum menangkap yang sama sudah. Ini makrofag ada di mana? Jaringan. Di jaringan kulit ada makrofag nggak? Ada. Kalau kemudian kejadian ini, siapa yang mengenali? Makrofag. Ya tadi dibalik, Anda masih bingung. Ya di kulit kondisinya ada makrofag yang mengenali ini bahwa ini ada ini. Ya. Jadi setelah ini ada kejadian ini, kan makrofag akan mengenali, sehingga kemudian terjadi respon inflamasi. Ya kan ada respon inflamasi. Ada kemerahan, ya ada rubor, ada kawar, ada bolong dan seterusnya di situ. Ini ada respon inflamasinya. Kenapa bisa muncul inflamasi? Karena makrofag tadi mengenali bahwa itu ada kejadian di sana. Ya kejadiannya macam-macam tadi. Apakah biologis, apakah fisik, apakah mekanik? Ya di situ dikenali oleh makrofag. Ya, ini dulu. Makanya jalannya pelan dulu karena Anda harus paham ini dulu. Nah, kenapa kemudian makrofag bisa mengenali bahwa itu ada bahan invasif atau bahan masif yang kemudian makrofag atau yang lain tadi yang bisa ini, kemudian dia bisa aktif dan bisa mengenali sehingga muncul respon tadi. Nah, nanti ada istilah ini, pernah dengar? PRR, pernah dengar? Pernah dengan istilah PRR. Jadi PRR ini ada singkatan ini, pattern recognition receptor. Jadi di makrofag salah satunya, ini salah satu zat makrofag punya reseptor. Anda ingat kembali waktu saya sampaikan di blok 2 maupun di blok 1 ada reseptor di sana. Kalau ada reseptor, berarti dia akan berinteraksi dengan ligand. Ligand itu dari senyawa yang cocok dengan reseptor. Nah, siapa yang bisa mengaktifkan ini? Kemudian sampai muncul respon inflamasi tadi. Bisa saya perkenalkan istilahnya dulu biar. Ya, kalau di sini ada reseptor, ada PRR, kemudian siapa yang mengaktifkan di situ? Itu nanti masalahnya adalah ada ini enggak? Speaker. Ada? Enggak ada? Ya. Jadi kalau di situ ada reseptor, siapa kemudian yang akan dikenali oleh PRR? Ada kenal istilah singkatan yang disebut dengan DAMP dan DAMP dan PAMP. Pernah dengar? Pernah dengar? DAMP dan PAMP pernah dengar? Nanti kalau saya geser ini agak banyak gesernya. Jadi ini nanti Pak, saya geser dulu saja. Nih ada ini, ada DEP dan ada PEN. Pernah dengar? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Nah, ini ada dua. Apa bedanya? Kalau DEP itu abbreviation-nya, kepanjangannya D-nya itu adalah damage, jadi rusak. Kemudian A-nya itu adalah associated. Kemudian M-nya adalah molekular atau molekul atom.
gambar tadi. Ini dia memudahkan Anda. Nah, dari gambar ini, mana yang kategori den, mana yang kategori pen? 1, 2, ini adalah den. Damage, karena ini kulitnya rusak. Rusaknya ini karena menari tadi, rusaknya karena terkena. Jadi kulitnya jadi rusak. Jadi kulit yang rusak itu kemudian akan dikenali oleh makrofa. Kalau yang bawah ini berarti patogenik, karena berasal dari mikroorganisme, dari patogen, entah itu bakteri, entah itu virus, entah itu jamur, terserah. Ini nanti masuk ke dalam kategori peng. Tapi masih ada satu lagi, ada dem, ada peng, ada satu lagi peng. Lem, ya, lem bukan lem masuk itu lem ini ya, bukan, ya, bukan kayak apa namanya kayu argon itu bukan, lemnya LAMP, juga bukan daging domba LAMP, tapi ini adalah LAMP. L-nya apa? L-nya apa? L-nya adalah lifestyle. Kenapa kok lifestyle? Ini juga nanti masuk ke dalam bahan yang bisa menghasilkan makrofa. Apa termasuk kategori lifestyle? Kelebihan glukosa, kelebihan kolesterol, kelebihan trigliserida, kelebihan asam urat. Nah, kan sering ada yang berita asam urat naik, kemudian kakinya enggak, tangannya enggak. Nah, berarti ini ada respon tadi. Nah, ini istilah ya, Anda mau dulu. Sudah, Anda sudah ini. Sekarang saya lanjutkan. Jadi apa yang dimaksud dengan PLR tadi? Ini saat kita biasa. Kita masuk ke sini. Nah, ini kita masuk ke sini. Jadi ada ini. Siapa yang memiliki PLR? Sel-sel apa saja yang memiliki PLR? Ya, jadi di sini PLR tadi ini merupakan reseptor yang dapat mengenali struktur molekul yang spesifik. Ini bisa jadi pada bagian permukaan dari patogen, tapi bisa juga karena sel-sel dari sel induk atau host atau tubuh kita, atau juga sel yang mati. Jadi matinya nanti bisa bermacam-macam, bisa matinya karena rusak pasti. Jadi mati itu bisa yang rusak, tapi ada yang disebut dengan nekrosis karena disitu muncul inflamasi tadi. Tapi bisa jadi matinya nanti juga apoptosis, tapi ini tidak ada unsur inflamasi. Tapi ini juga akan dikenali oleh makrofag dan sejenisnya tadi. Nah, sehingga ini PLR ini nanti ini yang akan menyebabkan adanya respon imunitas tadi. Kok kemudian muncul inflamasi tadi. Ini adalah yang memperangkari adalah ini ada PLR. Nah, PLR ini siapa yang memiliki PLR? Ini teorinya nggak usah saya ini. Siapa yang memiliki PLR? Nah, ini PLR ini ada di membran sel. Jenisnya macam-macam. Jadi tidak hanya satu jenis. PLR yang ada di makrofag, dendritic cell, dan seterusnya tadi tidak hanya satu, banyak. Karena agen yang ada di luar atau di dalam tubuh kita agennya banyak. Tapi yang paling banyak nanti, yang paling banyak kita kenal itu nanti adalah ini. Pernah dengar istilah PLR? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar PLR? Jadi PLR itu yang paling sering dan paling banyak diteliti dan paling banyak dibahas itu adalah grupnya TLR. TLR ini kepanjangannya adalah all-like receptor. Tapi nanti tidak hanya ini saja, banyak masuknya. Jadi di sini nanti sudah saya sebutkan ini. Nanti ada MLR, ada PLR, ada LSR,
ada CRR, ada ARR. Jadi tidak hanya satu. Karena masing-masing ini mengenali yang berbeda. Jadi jenis yang berbeda, kemudian bahannya juga berbeda. Nah ini nanti ada sendiri. Anda bisa buka website, bisa buka laman NS dengan PRR, ada berapa banyak di situ. Nanti Anda buka di sana, ya silakan buka di PRRDB ini, database, di media database NS dengan Pattern Recognition Receptor. Nah, sekarang langsung kita masuk tadi, siapa yang memiliki PRR? Siapa yang memiliki PRR? Awal dari yang ini, siapa yang memiliki PRR? Tadi sudah saya sampaikan, ini ada D. Ternyata yang memiliki PRR itu tidak hanya sel-sel imun saja. Nah ini kan berarti ya, ini kan sel imun semua, ini sel imun semua. Tapi ini kan bukan sel imun. Tapi ternyata dia juga punya PRR. Jadi sel epitelel, sel endotel, sel fibroblas ternyata juga punya PRR. Tapi itu dibuat yang kita bahas hari ini. Yang kita bahas adalah bahwa PRR itu dimiliki oleh sel-sel ini yang berfungsi untuk ini tadi. Jadi di sini ada PMN, kemudian ada DC, dendritic cell, dan ada makrofag yang sampai ke bawah. Dan T cell dan B cell juga punya. Tapi kita bahasnya adalah yang sekarang yang kita bahas adalah yang init lebih dahulu. Ya kalau kita ini bahas ini semuanya memiliki PRR di sana sama dengan yang sana tadi. Nah sekarang yang kita lihat geser dulu. Lihat yang grup ini dulu. Jadi yang paling banyak nanti dibahas didiskusikan adalah grup PRR. Online receptor. Nah PRR ini kenapa disebut ini? Ini ada sejarahnya. Jadi sejarahnya nggak bisa saya sebutkan. Jadi TRR itu jumlahnya tidak hanya satu, variasinya banyak. Ya, jadi TRR ini ada 10 TRR. Di dalam makrofag tadi punya 10 TRR. Kalau yang di tikus dan jet itu TRR-nya ada 12. Nah, apakah letaknya sama? Ternyata beda. Kita lihat di sini. Nah, ini PRR-nya ada yang di membran sel di luar, membran sel makrofag maksudnya, dan ada yang berada di lisosom yaitu di bagian dalam di sitoplasma. Nanti pasti Anda tanya, kenapa kok PRR-nya ada yang di dalam, ada yang di luar? Kira-kira kenapa? Ada yang di dalam dan di luar. Nah tadi kembali tadi tidak semua bahan penginvasi itu letaknya ada di bagian luar. Ada penginvasi itu yang bisa masuk ke sel. Apa contohnya? Ada bahan asing penginvasi bisa masuk ke dalam sel. Apa contohnya? Nanti pasti punya apa tadi? Virus. Kira-kira virus itu masuk atau di membran sel? Nah, tadi ada mungkin pagi tadi ya. Jadi kalau ada infeksi virus, nah virus itu masuk ke dalam sel. Makanya kemudian PRR-nya berada di dalam. Ini kan ada ini. Tidak jelas. RNA, DNA. Berarti ada RNA, DNA punyanya virus. Karena dia infeksinya adalah intraseluler. Dia masuk ke dalam tubuh kita, bisa masuk ke dalam sel. Sel apapun nanti. Bisa mungkin sel kulit, mungkin bisa sel paru, ada kasus COVID kemarin, mungkin bisa sel usus
bakteri belum ya? Infeksi bakteri belum, nanti siap. Infeksi bakteri kapan? Kapan infeksi bakteri? Oke. Jadi ada bakteri yang infeksinya intraseluler, yaitu ya, ada infeksi bakteri intraseluler. Ya. Salah satunya adalah infeksi oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, Mycobacterium itu kelasnya masuk ke bakteri, tapi dia infeksinya adalah intraseluler. Ini nanti salah satu kesulitan kenapa TBC dari dulu nggak pernah bisa dieradikasi, nggak bisa diberantas. Karena salah satunya adalah kesulitannya adalah infeksi intraseluler. Dia susah untuk ini. Kalau dia sudah masuk, susah kita mau berantas dengan antibiotik dan seterusnya. Karena dia masuk ke dalam sel. Kalau kita masuk dalam sel, kalau kita bunuh, selnya juga itu mati. Nah, ini berarti merugikan kita intinya. Itu salah satu kendalanya tadi. Nah, jadi di sini PLR ini spesifik untuk masing-masing. Jadi ini ada 10, ini mengenalinya beda-beda. Ya, jadi ini sudah ini. Ini ada PLR 1, ada PLR 2, PLR 6, kemudian ada PLR 4 dan seterusnya. Ini beda. Nah, yang saya contohkan di sini ada PLR 4. Ini yang paling sering, nanti akan muncul. Nah, PLR 4 ini yang paling sering adalah mengenali bagian permukaan dari bakteri gram negatif. Kalau nanti Anda sudah praktikum bakteri, salah satu di membran bakteri, di situ ada senyawa atau tertentu yang disebut dengan LPS. Pernah dengar? Apa itu LPS? Apa itu LPS? Lipopolysaccharide. Anda ingat kalau dua singkatan bergabung, itu yang utama yang mana? Ini lipopolysaccharide. Nanti ada glikoprotein. Ya, ada lipoprotein, ada metaloprotein. Dari mana yang senyawa yang utama? Di bagian belakang. Jadi lipopolysaccharide. Berarti di membran bakteri itu senyawa utamanya adalah polisaccharide. Tapi di situ ada unsur lipidnya. Ini dimiliki oleh bakteri gram ini tadi. Ada lihat. Oh, bedanya dengan gram sendiri. Nah, kemudian di sini ada PLR 2. Kemudian ada di sini PLR 5, ada PLR 11, ada PLR 9, 3 dan seterusnya. Ini bermacam-macam ini ya. Ada masih nggak bakteri yang memiliki flagella? Belum pernah, belum. Aku ingat-ingat, ada nggak bakteri yang memiliki flagella? Ada nggak? Ada. Kira-kira Anda masih ingat bakteri apa yang memiliki flagella? Nah, ternyata ini beda. Bakteri yang memiliki flagella, salah satu contohnya adalah Shigella. Bakteri Shigella itu ada memiliki flagella di sana. Jadi ini bakteri mempunyai kekhususan masing-masing di sana ini. Nah, ini semua berarti membahas tentang PEM semua. Nah, kalau yang DEM, siapa yang akan memperantaranya atau memediasi kalau itu bahannya dari sel, dari kerusakan sel, dari bahan dari sel? Siapa yang berperan di sini? Ini semuanya tadi adalah patogen semua, PEM semua. Ini patogen dari virus. Ini bakteri, jamur. Ini bakteri. Nah, kalau yang dari sel tadi yang rusak dari sel,
PRN-nya. Siapa yang mengenali yang asalnya dari tubuh kita? Siapa yang mengenali dari grup TRN ini? Jadi nanti ada ya, yang paling sering dan paling banyak, ini gambarnya ke belakang. Jadi nanti di sini masih banyak rangkaiannya. Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau tadi kerusakan karena dam tadi, itu yang paling sering sebagai reseptor itu adalah TR2 dan TR4. Ada 2 dan 4 itu untuk mediasi dam. Kalau yang PEM itu beda-beda tergantung jenisnya. Ini ya kaitannya kenapa bisa mengenali tadi. Ini sudah masuk ke mekanisme. Jadi di sini ada interaksi antara DEN, PEM, kemudian dengan TRR yang diperantarai oleh TMR. Sudah sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Sebelum kita lanjut, bagaimana mekanisme kelanjutannya? Kok kemudian tadi bisa menimbulkan respon inflamasi? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan yang topik yang kedua, mekanisme bagaimana sel init bisa memunculkan respon inflamasi tadi. Nah ini tadi ini, ya nanti dilihat sendiri. Jadi di situ reseptor itu pernah saya sampaikan di teori Debré. Reseptor itu bisa bekerja. Di situ kemudian ada proses, ada respon biologis, ada yang reseptor itu kerjanya hanya sendirian atau disebut dengan monomerik. Ada yang harus berpasangan. Ada yang berpasangan 2, ada berpasangan 3, berpasangan 4 dan seterusnya. Dia disebut dengan kalau sama, contohnya di sini, ini TR kan sama, ada 2. Berarti di sini adalah homodimerik. Jadi TR-nya harus bergabung. Jadi ada LPS dari bakteri dalam ini tadi PEM. Ini kemudian bisa dikenali oleh makrofag. Ini kemudian akan terjadi interaksi. Tetapi interaksi ini syaratnya TR2-nya harus ada 2. Kalau satu tidak bisa. Jadi ini di depan tadi, ini sudah, ini saya kembali ke depan tadi. Nah ini harus berpasangan semua. Jadi ini semuanya adalah homodimerik. Tapi bisa jadi ini TRR2 dengan TRR6. Berarti nanti adalah bukan heterodimerik. Karena beda. Ini yang satu TRR2, yang satu TRR6. Bisa terjadi. Nah, bagaimana kemudian muncul respon inflamasi tadi? Ini. Jadi Anda ingat kembali bahwa reseptor itu bukan enzim. Jadi reseptor itu tidak akan ikut bereaksi. Jadi dia hanya sebagai mediator. Jadi dia mediator. Jadi LPS ini adalah pesannya. Kemudian dimediasi oleh TRR. Kemudian ada respon di dalam sitoplasma. Lihat pernah saya sampaikan. Di sini berarti ada amplifikasi sinyal atau ada signal transduction. Jadi di sini ada protein adaptor di sini. Yang protein adaptornya adalah ini, MID88 ini. Ini protein adaptor. Ini juga tidak bereaksi. Ini juga memediasi dari sini, kemudian sampai ke bawah di sini. Ini kemudian bisa kita lihat. Contohnya apa? Ini ada proses aktivasi di sini. Ini baru ya, dari sini, kemudian ada aktivasi ini. Ini baru enzim, AKT dan enzim, yaitu protein kinase B. Ada ingat apa itu enzim kinase? Ini sudah di PT1, dulu pernah saya sampaikan. Kinase
enzim kinase? Ada yang masih ingat? Apa itu enzim kinase? Ada yang ingat? Apa itu enzim kinase? Ya, yang mau menyampaikan apa itu enzim kinase? Ada yang mau menyampaikan apa itu enzim kinase? Ada yang tidak dapat? Ada yang nyari-nyari? Apa itu enzim kinase? Apa? Enzim kinase. Enzim ini kebalikannya dengan enzim fosfatase. Ya, menempelkan glukosa fosfat. Atau berarti ini adalah untuk aktivasi protein. Karena terjadi fosforilasi. Nah, jadi enzim ini menempelkan P, menempelkan fosfat. Fosfatnya dari mana? Fosfatnya tidak lain diambil dari ATP. ATP kan tidak punya fosfat di sana. Jadi kalau proses ini jelas proses aktif karena mengambil P. Nah, P-nya diambil, ini gambarnya. Jadi ini yang P yang ditempelkan di sini. Berarti ini ada aktivasi di sana. Kalau ini sudah aktif, maka kemudian turun ke sini. Nah, ini sudah ada proses di dalamnya. Jadi prosesnya ini, begitu Anda lihat ini ada simbol P, simbol P, simbol P, simbol P, ini adalah proses aktivasi. Protein ini bisa teraktivasi kalau ada ini. Kalau tidak ada interaksi PEM DEM dengan PRR, ini tidak akan pernah terjadi proses transformasi. Itu kuncinya di sana. Jadi tadi terjadi inflamasi karena ada DEM-nya, ada PEM-nya. Kalau tidak ada ini tidak akan terjadi di bawah ini. Jadi kuncinya di situ. Jadi makanya nanti pada waktu Anda mulai tutorial, kemudian jangan terkecoh bahwa inflamasi itu mesti infeksi. Ya, jadi jangan sampai terkecoh. Oh ini tadi bisa DEM, bisa PEM, kemudian terjadi respon inflamasi. Kalau di situ ada ini, ada interaksi antara DEM atau PEM dengan PRR, kemudian ini ada aplikasinya, kemudian di sini ada unsur sitokin inflamasi. Itulah yang kemudian akan lanjut menjadi respon inflamasi. Sudah sampai di sini. Ini mekanisme yang nomor 2. Ya. Nah, apakah nanti itu virus sama dengan bakteri atau dengan DEM respon inflamasinya? Sama enggak? Antara infeksi bakteri, infeksi virus, dan DEM respon inflamasinya sama enggak? Outcome-nya inflamasinya sama, tapi mediatornya berbeda. Jadi kalau yang DEM dan PEM non virus itu tadi respon inflamasinya di sana menggunakan interleukin pro-inflamasinya. Pakai IL. Nanti kan ada sitokin. Ini kemudian sitokin sendiri kalau misalnya bisa tidak jelaskan. Jadi kalau bakteri, kalau DEM, respon inflamasinya itu yang keluar dari makrofag itu sitokinnya yang umum adalah interleukin. Ada yang satu bukan interleukin, tapi masuk sitokin adalah TNF, tumor nukleofaktor. Itu masuk sitokin pro-inflamasi. Jadi ada interleukin 1, ada interleukin 2, ada interleukin 6. Ada interleukin 18, ada TNF, ini semua masuk kategori ke sitokin pro-inflamasi. Tapi kemudian kalau infeksi virus, ini nanti beda yang keluar. Ada lihat di gambar ini, yang keluar di sini, ini menggunakan sitokinnya bukan interleukin, tapi interferon. Jadi ada beda. Jadi singkatannya IL kalau ini singkatannya adalah INN. Singkatan dari interferon. Nah, jadi kalau
kita lihat tadi, ya ini semua nanti ujungnya ke sini, cuma akan berbeda. Makanya nanti ada TRL, kemudian ada ini nukleo NF-gamma-B. Nah ini yang memediasi munculnya sitokin proinflamasi tadi. Nah ini, jadi ini ada dia. Nah, jadi kalau yang nanti makrogen dari ini, kemudian munculnya adalah ini interleukin. Tapi kalau nanti virus yang muncul adalah ini interferon. Jadi itu yang berbeda. Karena tadi bedanya di sana kejadiannya di membran. Kalau yang virus dan bakteri yang intraseluler kan kejadiannya di dalam sitoplasma yang bicara. Jadi reaksinya adalah hampir sama. Ya, ini mekanismenya seperti itu. Ini sampaikan saja, tidak semuanya saya sampaikan ke Anda sekalian. Ya, sampai di sini. Nah, sekarang kita ganti pengenalan antigen yang oleh sistem imun adaptif. Sama nggak prosesnya pengenalannya? Sama nggak prosesnya? Kejadian yang dikenali oleh limfosit T dan limfosit B. Jadi kalau yang sekarang yang kaitannya dengan imun adaptif, ini yang berperan adalah sel B dan sel T. Nah, sekarang kita masuk yang adaptif. Jadi yang adaptif ini yang berperan adalah sel T dan sel B. Apakah proses mengenalinya sama dengan yang imun innate? Sama atau enggak? Proses pengenalannya sama enggak antara innate dan adaptif? Sama-sama menggunakan PRM atau tidak? Nah, kembali ke definisi di depan tadi. Kalau yang adaptif, berarti tadi kita sebutannya tadi, kembali lagi, kita sebut kalau sudah masuk ke sini oleh T sel dan sel B, sebutannya adalah antigen. Kalau disebut di depan tadi, kita tidak menyebut antigen, karena per definisinya antigen itu dikenali oleh sel T dan sel B. Jadi di depan tadi saya tidak pernah mengatakan antigen, menginvasi benda asing, karena beda caranya. Jadi kalau yang dikenali oleh sel B dan sel T, sekarang saya sebut sebagai antigen. Antigennya terserah dari mana asalnya. Apakah dari virus, apakah dari bakteri, apakah dari jamur, terserah. Caranya sama enggak? Ini caranya berbeda. Nah, nanti sama prosesnya. Oke, kembali ke depan lagi. Bagaimana kemudian adaptif itu kemudian bisa teraktivasi? Jadi pada waktu pertama kali tadi kan melewati ini saya tidak masuk ini, yang soal tadi bagian tadi, jadi saya melintas atau dari ini. Nah kemudian dari ini kemudian akan menjadi bahan untuk memediasi atau sebagai bahan untuk mengaktifkan yang adaptif. Jadi adaptif ini bisa teraktivasi karena ada proses kejadian di makrofag tadi. Jadi dimulai di sana prosesnya dari plant dikenali PRM di makrofag, kemudian di makrofag atau di dendritic cell itu kemudian ada proses lanjutannya, kemudian baru ada aktivasi di sini. Jadi itu yang membedakan proses di depan dan di belakang itu agak beda ya. Ini bisa teraktivasi, ini bisa aktif, ini karena dari sini
sini kemudian ke sana. Atau sebaliknya, antigen yang dikenali oleh ini juga bisa mengaktifkan ini juga akhirnya, karena harus diaturkan. Jadi ini bisa bekerja bersama-sama. Jadi tidak ada yang bekerja sendirian. Jadi ini ada kolaborasi. Kalau ini tidak mampu, makanya kemudian ini memberikan sinyal ke sini untuk diperkuat pertahanan tadi. Contohnya tadi, kenapa kemudian muncul pus tadi? Kenapa muncul nanah tadi? Ternyata leukositnya nggak bisa, karena kalah dengan bakterinya. Jadi ini kemudian akan mengirimkan sinyal ke sini. Tentara ini tidak mampu untuk mengatasi penginvasi tadi, sehingga makanya kemudian mengaktifkan sistem imun yaitu sistem imun adaptif. Kenapa disebut adaptif? Nah, ini ada asal muasalnya, ada sejarahnya banyak. Anda pernah dengar istilah MHC? Pernah dengar istilah MHC? Pernah? Apa itu MHC? Apa itu MHC? Kamu ada pernah dengar istilah MHC? Apa itu MHC? Ya, itu kepanjangannya. Nah, perannya bagaimana MHC? Major Histocompatibility Complex. Ini, jadi ada peran ini, ada peran MHC. Ada berapa jenis MHC? Ada berapa jenis MHC? Tadi singkatannya adalah Major Histocompatibility Complex. Ada berapa jenis MHC? Ada berapa jenis MHC? Ada 2. MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Apa bedanya kalau ada kelas 1 dan kelas 2? Nah, ini syaratnya di sini. Ini harus ada ini. Jadi MHC ini, ya, MHC ini yang nanti berperan sebagai penyedia antigen untuk limfosit dan leukosit. Makanya disebut dengan istilah APC. Pernah dengar istilah APC? Pernah? Namanya antigen presenting cell. Jadi siapa yang berfungsi sebagai APC? Siapa yang berfungsi sebagai APC? Yang mempresentasikan antigen. Siapa yang berperan sebagai APC? Yaitu makrofag. Jadi dari ini makrofag ini untuk tadi ada respon inflamasi karena tadi. Yang kedua ini sebagai penyedia antigen untuk aktivasi sel-sel imun adaptif, yaitu sel T dan sel B. Nah, sekarang kita lihat ini. Ya, jadi MHC itu dimiliki oleh tadi APC, tadi makrofag. Dendritic sel itu bisa sebagai APC atau tidak? Dendritic sel bisa berfungsi sebagai APC tidak? Sama letaknya di tisu nanti MHC, ya, DC, ya, itu letaknya di jaringan. Makrofag juga letaknya di jaringan. Bisa berfungsi sebagai APC enggak? Ya, ini. Sekarang kita lihat dulu. Jadi nanti akan seperti ini. Ya. Jadi ini yang bawah itu adalah APC, makrofag. Bisa juga DC. Nah, ini ada MHC. MHC di sini ada MHC kelas 2. Ini nanti ada MHC kelas 2 dan ada MHC kelas 1. Nanti kita
lihat bedanya. Nah, MHC kelas 2 ini nanti akan menyediakan antigen bagi TCR. TCR adalah T cell receptor. Jadi aktivasi di dalam tubuh kita itu selalu ada interaksi ligand dan reseptor. Nah, berarti ligannya adalah antigen yang disediakan oleh MHC, kemudian reseptor di sini adalah TCR atau T cell receptor. Nah, antigennya siapa? Siapa yang disebut antigen di sini? Nah, siapa yang disebut dengan antigen? Kita lihat ini dulu. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini ada tadi dendritic cell. Ini termasuk ini dia. Nah, ini jelasnya ada di sini. Nah, ini MHC-nya adalah ada DC, ada makrofag dan ada sel B, yaitu ada yang masuk kategori sebagai APC. Nah, kemudian di sini MHC-nya adalah MHC kelas 2. Nah, kalau MHC kelas 2, berarti ini letaknya berada di membran sel, berada di luar. Nah, prosesnya seperti apa? Ini. Jadi ini ya TCR. Kemudian kita lihat ya. Jadi kita lihat dulu. Nah, kalau Anda lihat di sini, apa bedanya MHC kelas 1 dan kelas 2? Kalau lihat gambar ini, lihat gambar aja. Belum nanti kita belajar tabel. Apa bedanya MHC kelas 1 dengan MHC kelas 2? Apa bedanya? Apa bedanya MHC kelas 1 dan kelas 2? Apa bedanya? Apa bedanya? Ini penyusunnya beda. Ini sudah terlihat. Ya, di sini ini alfa 1 dan alfa 2. Anda lihat di sini. Ini alfa 1 dan beta 2. Di sini beta 1 dan beta 2, di sini alfa 2 dan alfa 3. Itu sudah jeda. Kemudian Anda lihat di bawah. Ini beda. Ya, ini secara struktural sudah terlihat bahwa MHC kelas 1 dan MHC kelas 2 itu beda. Nah, kalau kita lihat ini tadi ada lagi MHC kelas 2. Nah, di sini ini ada cekungan yang inilah nanti akan berfungsi untuk mempresentasikan antigen. Nah, tadi pertanyaannya, antigennya dari mana? Antigennya berasal dari mana? Kalau tadi infeksi bakteri pada kasus yang nomor 3 dan 4 tadi kan ada infeksi bakteri. Berarti setelah dikenali oleh PRF tadi, bakterinya itu akan dibawa masuk LPS-nya, dibawa masuk ke dalam makrofag. Tadi kan LPS yang nempel ke TRF. Nah, LPS-nya akan dibawa masuk ke dalam makrofag, ke dalam sel di sini. Nah, begitu masuk, nanti di sana ada salah satu organel sel di dalam makrofag yang disebut dengan, jadi di situ yang berfungsi untuk memecah, memfragmentasi di dalam sitoplasma. Di situ nanti ada salah satu organel yang disebut dengan lisosom. Jadi lisosom di makrofag itu nanti akan memecah LPS bakteri tadi yang tadi semula panjang dipecah menjadi fragmen. Jadi fragmen dari kalau protein kemudian dipecah dan menjadi potongan-potongan protein. Sebutannya menjadi fragmen peptida. Jadi protein yang pendek-pendek makanya disebut dengan istilah polipeptida. Dan ini juga polipeptida. Ini fragmen
kemudian fragmen yang dipecah itu, kemudian itulah yang dibawa keluar ke membran sel, kemudian ditaruh di sini. Jadi prosesnya dijelaskan. Tadi yang dikenali PR tadi kan LPS-nya tuh. Tapi kalau kemudian yang disaksikan oleh MHC kelas 2 di sini, LPS-nya dipecah dulu, jadi fragmen, jadi pendek. Ini hanya kecil di sini. Itulah yang kemudian disebut dengan antigen. Nah, sampai di sini. Kemudian bagaimana kemudian terjadi interaksi dengan PCR? Jadi contohnya yang di sini. Jadi nanti di sini ada fragmen peptida tadi sebagai antigen. Terus nanti di sini ada sel T yang datang yang akan berinteraksi dengan makrofag. Nah, sel T yang akan berinteraksi di siapa yang akan berinteraksi dengan fragmen peptida tadi? Makanya nanti disebut dengan TCR tadi. T cell receptor itulah yang akan berinteraksi di sini dengan ini MHC kelas 2. Kemudian di sini ada fragmen peptida, kemudian nanti di sini TCR. Gambarnya baru. Nah, ini jadi akan seperti ini. Jadi MHC, kemudian ini fragmen peptidanya, kemudian ini TCR yang dimiliki oleh limfosit T, sehingga akan terjadi interaksi seperti ini. Ini syarat yang diperlukan untuk terjadinya aktivasi limfosit T dan limfosit B. Itu menggunakan interaksi antara MHC kelas 2, fragmen peptida dan reseptor oleh sel T atau sel B. Itu mekanismenya bagaimana kemudian terjadi aktivasi. Nah, proses selanjutnya tentu nanti ada prosesnya. Jadi kalau sudah terjadi interaksi tadi, bagaimana proses selanjutnya? Ini yang gambaran detailnya yang tadi bagaimana proses ada MHC tadi. Jadi kan tadi salut cantik tadi. Ini gambaran MHC kelas 2 dan MHC kelas 1. Bedanya di mana? MHC kelas 2 itu berada di membran sel. Kalau MHC kelas 1 itu berada di dalam sel. Jadi yang berbeda. Jadi kalau MHC kelas 1 ini berarti memediasi infeksi yang intraseluler. Itu menggunakan MHC kelas 1. Sementara untuk aktivasi limfosit T dan limfosit B yang berasal dari infeksi ekstraseluler itu menggunakan MHC kelas 2. Itu bedanya di situ. Jadi semuanya ini sudah terpisah, terorganisir dengan rapi dan baik. Jadi yang ini kan berada di luar di sini. Jadi yang ini berada di dalam. Itu yang membedakan ini. Ini untuk yang infeksi intraseluler, yang ini adalah untuk infeksi ekstraseluler. Jadi makanya tadi ya dipahami bahwa infeksi itu bisa intraseluler dan bisa ekstraseluler. Ini ada belajar lebih lanjut untuk jenis-jenis infeksi yang mana yang intra dan mana yang kemudian ekstra. Jadi ekstra satunya adalah prosesnya. Gambarnya itu ini ya. Ini di belakang ini. Ini contohnya ya tadi. Ya, jadi ini ya tadi. Makanya kalau ini infeksi karena virus, makanya kemudian di sini ada MHC-nya kelas 1. Nah, kalau untuk yang ini berarti adalah yang untuk bakteri. Jadi beda.
responnya ya mana nanti tergantung aktivasinya dari sambil dulu. Iya, gambar ini dulu. Nah, ini. Jadi tadi berarti APC-nya adalah makrofag, itu APC. Ini sudah mengekspresikan MHC kelas 2. Terus di sini ada infeksi ekstraseluler dan sudah diproses oleh makrofag, makanya sudah menjadi fragmen ini. Ini adalah fragmen presiden dan ada interaksi dengan TCM. Nah, dan ini akan ada aktivasi sel T, khususnya adalah sel T yang positif CD4 positif. Nanti ada CD4 positif dan ada CD8 positif. Itu ada bedanya. Kalau yang CD4 positif ini yang kaitannya dengan infeksi bakteri. Yang CD8 positif itu adalah untuk infeksi virus. Ini. Itu ya. Ada sedikit bedanya. Nah, ini yang jadi untuk pengenalan atau aktivasi sel T itu tidak hanya karena tidak hanya interaksi MHC kelas 2 fragmen Peptida dan TCM. Ini saya masukkan gambarnya ada yang belum masuk, yaitu di situ ada peran CD26, ada CD28, ada CD70 dan seterusnya. Itu nanti untuk proses aktivasi. Jadi CD itu singkatan dari cluster of differentiation. Jadi itu juga termasuk sebagai surface biomarker untuk sel-sel imun. Ya. Sel-sel imun itu punya biomarker khusus masing-masing sel. Jadi kalau limfosit itu tadi dari CD3 dan CD4, CD8 itu untuk limfosit. Limfosit B beda lagi. Kemudian DC beda lagi. Makrofag beda lagi. Dia punya CD-nya banyak. Itu masing-masing sel itu punya CD masing-masing. Itu yang membedakan untuk masing-masing sel. Kemudian bagaimana dengan aktivasi di limfosit B? Sama nggak antara yang limfosit T dan limfosit B? Bagaimana mekanismenya? Apakah beda atau sama? Jadi Anda lihat di sini prosesnya mirip, ya, mirip dengan tadi. Hanya sekarang bedanya. Ya, kalau nanti sel T itu makanya disebut dengan sistem imun seluler. Karena nanti yang bekerja itu sel-sel itu yang menghancurkan sel. Tapi kalau nanti yang diaktifasi itu limfosit B itu disebut dengan istilah sistem imun netral. Karena yang dihasilkan adalah antibodi yang beda. Jadi kalau yang limfosit T nanti kan yang bisa dari CD4 ada CD8. Itu makanya nanti akan menghancurkan bahan-bahan yang masuk, termasuk antigen, termasuk virus dan seterusnya. Itu adalah nanti sel yang bekerja. Tapi kalau kemudian menggunakan limfosit B di sini, ini prosesnya sama, tetapi yang akan berfungsi untuk menghancurkan ini yang berbeda. Produknya adalah berbentuk antibodi. Nah, antibodinya nanti bisa bermacam-macam. Bisa IgM, bisa IgE, bisa IgA, bisa IgE, bisa IgD. Nah, ini nanti tergantung ininya yang masuk ininya. Bagaimana kemudian proses pembunuhan? Mungkin nanti saya kira mungkin kita sendiri. Ya, sampai di sini. Ada yang mau disampaikan? Sebelum ini waktunya sudah tinggal 2 menit. Istirahat kita berapa menit? Ini sama prosesnya tadi, sama persis. Jadi itu ada interaksi. Aku tuh bingung mau kan dulu kan kita kan skip Sebutannya bukan terus belajar ini kan. ini adalah DCR. Jangan besar Biasanya kita jam terakhir. Terakhir yang mengatakan tadi adalah yang sel adalah sel, lalu yang di sini adalah Susah nggak sih?
yang berbeda. Jadi juga Hah? Aku mau penjara. nah ini jenisnya IPM atau IPA dan sebagainya itu ini ada. Tapi dia mirip-mirip opsinya. Nah kemudian terakhir ini kenapa disebut dengan toleran? Punya satunya tapi aku udah semua tapi nggak ada. Nanti bahan-bahan tadi masuk ke dalam tubuh kita, termasuk juga bahan makanan. Tadi sudah masuk ke lifestyle. Kenapa kemudian kita dapat mentoleransi? Jadi tidak ada respon imun. Kalau tadi yang di depan tadi kan semuanya akan muncul respon imun ada inflamasi. Tapi kemudian di saat tertentu ini akan ada ini, tidak ada respon imun. Kita toleran terhadap itu. Itu tahu bahwa itu antigenik karena ada proteinnya. Jadi contohnya ini sudah cantik. Ini terakhir. Jadi kalau ikan itu kan banyak proteinnya. Ada yang makan ikan telur tiap hari tidak ada masalah. Padahal di situ proteinnya banyak. Tapi ada orang begitu makan mungkin sekali nggak masalah. Tapi sudah yang ketiga kalinya kemudian dia tidak bertahan dan muncul alergi. Nah, ada orang yang toleran dan ada yang alergi. Kenapa bisa demikian? Ini adalah ini prosesnya ada di sini. Jadi konsep ini nanti bukan diperluas pada saat transplantasi jaringan. Jadi kan ada yang cangkok ginjal, ada yang cangkok hati, ada yang cangkok susun tulang. Nah kalau dia dikenali oleh sel penerima, berarti kan akan terjadi penolakan. Jadi tidak toleran. Kalau kemudian hasil cangkukan itu kemudian bisa ditolerir oleh sel imun si penerima, berarti jadi cangkukan. Ini sama dengan kasus makan tadi. Kalau kita makan banyak protein kemudian tidak ada masalah, berarti kita toleran terhadap reaksi yang kita konsumsi. Sel tubuh kita sudah kumpul respon imunnya. Tapi kemudian bagi yang tidak tahan akan muncul respon inflamasi. Ada alergi tadi, kemudian ruang kulit dan seterusnya itu ada respon inflamasi. Ya.